إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas 3 hadis yang berkaitan dengan kapan waktunya taubat atau pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada 4 hadis yang membahas tentang pintu taubat. Dalam kitab yang saya pegang, cetakan Darut Thaibah Al-Hadrat dengan tahqiq Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang berkaitan dengan pintu taubat, yaitu hadis Abi Musa Al-Asy'ari nomor 17, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu nomor 18, dan hadis Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab nomor 19. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas. Adapun hadis 20 dari Zir ibn Hubeish ini berkaitan juga dengan pintu taubat, akan tetapi pembahasannya lebih panjang dan lebih bercabang, sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas 3 hadis yang berkaitan dengan pintu taubat. Hadis nomor 17, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan tangannya, membuka tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, supaya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai itu semua terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya.
Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisnya adalah hadis hasan. Adapun hadis Abu Musa dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah pun dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia dari negeri Yaman, tepatnya dari Tihamah. Beliau bernama Abdullah ibn Qais al-Ash'ari dari suku Ash'ari. Kabilah Ash'ari ini dikenal dengan bacaan Al-Qur'annya yang luar biasa. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kembali ke kabilahnya dan berdakwah di kabilahnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah bersama dengan para sahabat-sahabatnya, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersama dengan 70 orang dari kabilah Ash'ari menuju kota Madinah dengan menggunakan kapal. Kemudian ketika sampai ke kota Madinah, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Khaybar. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari langsung menuju kota Khaybar pas setelah kemenangan kota Khaybar. Dan pada saat itu Abu Musa al-Ash'ari dan rombongannya bersama dengan sahabat-sahabat seperti Ja'far ibn Abi Thalib, yang mana mereka sebelumnya hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Bisa dikatakan pada saat itu Abu Musa al-Ash'ari beserta dengan 70 orang dari kabilahnya ketika naik kapal besar terbawa oleh angin menuju negeri Habasyah, kemudian setelahnya berbarengan dengan sahabat Ja'far dan sahabat-sahabat yang lainnya kemudian menuju kota Madinah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mereka berpapasan di pantai di kota Jeddah. Alhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari sangat gembira sekali, dan sampai beliau mengatakan, demi Allah, saya ini tidak tahu berbahagianya saya ini karena bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari dan para sahabat dan rombongannya termasuk Ja'far, ataukah dengan kemenangan dari kota Khaybar. Dan Abu Musa al-Ash'ari dan rombongannya termasuk sahabat-sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi bagian dari harta rampasan perang Khaybar yang sangat banyak sekali. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari untuk kedua kalinya, maka itu terjadi di awal-awal tahun 7 Hijriah. Jadi bertemunya Abu Musa al-Ash'ari dengan Nabi ini tidak lebih atau sekitar 3 tahun saja, karena Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Jadi tidak sampai 4 tahun. Akan tapi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu termasuk ulamanya para sahabat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dai ke negeri Yaman,
maka yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang menonjol dalam bidang ilmu. Jadi tidak semua sahabat itu ahli ilmu, tidak. Ada yang sahabat-sahabat yang dia itu dikenal dengan ilmunya, seperti Abu Musa, seperti Abu Hurairah, seperti Mu'ad, seperti Abu Bakar. Dan ada sahabat-sahabat yang dia itu kehidupannya senantiasa ada di peperangan saja. Dari peperangan satu ke peperangan yang lain, seperti siapa? Khalid bin Walid. Dari peperangan ke peperangannya yang lain. Ada sahabat yang ahli strategi, seperti Amr bin al-As. Jadi sahabat itu berbeda-beda. Maka yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi seorang da'i, seorang pengajar, seorang guru adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat, termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 5 sahabat ke negeri Yaman, menunjukkan bahwasanya 5 sahabat tersebut adalah ulama dari kalangan sahabat. Yang pertama Abu Musa al-Asy'ari ke Tihama, ke Yaman bagian barat. Kemudian yang kedua Mu'ad ibn Jabal ke San'a. Yang ketiga Ali ibn Abi Thalib ke Yaman juga, di bagian Syabwa. Yang keempat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke Yaman juga, di bagian Najran. Najran sekarang termasuk dari kerajaan Saudi Arabia. Akan tapi pada dasarnya pada zaman dahulu termasuk bagian dari Yaman. Dan yang kelima Abu Hurairah ke kabilahnya sendiri, yaitu Daus, di negeri Yaman juga. Jadi yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman ada 5, dan semuanya ulama dari kalangan sahabat. Dan beliau wafat di negeri Kufah, dan dalam riwayat yang lain di kota Mekah pada tahun 42 Hijriah, dan usia beliau 63 tahun. Dan hadis yang beliau riwayatkan 360 hadis. Adapun yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr, beliau adalah ahli hadisnya para sahabat. Beliau datang ke kota Madinah atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Khaybar juga pada tahun 7 Hijriah. Kemudian beliau setelahnya senantiasa, atau ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, usia beliau 28 tahun. Kemudian setelahnya beliau senantiasa mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat pada tahun 59 Hijriah, dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Adapun sahabat yang ketiga adalah putra dari Umar ibn al-Khattab bernama Abdullah. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat di kota Mekah pada tahun 84 Hijriah. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau sebanyak 2.630 hadis. Di dalam 3 hadis ini disebutkan tentang batasan-batasan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat ini ada 2 batasan waktunya. Yang pertama secara umum, yang kedua secara individu. Secara umum tercantum dalam hadis yang pertama dan kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba, baik ketika bertaubatnya di malam hari ataupun di siang hari, sampai matahari terbit dari arah barat.
Dan hadis yang kedua, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Artinya, apabila seseorang bertaubat setelah matahari terbit dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Sehingga dalam dua hadis ini menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya taubat ketika taubat itu terjadi di waktunya, sebelum pintunya ditutup secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang kedua adalah waktu yang sifatnya individu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba ketika nyawanya belum sampai kerongkongan. Apabila nyawanya sudah sampai kerongkongan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tempat kembalinya, baik surga ataupun neraka, dan dihadapkan di hadapannya malaikat yang sangat banyak, lebih-lebih ketika malaikat pencabut nyawa telah datang kepadanya, maka pintu taubat ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 18, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Ayat yang ke-17 Allah katakan, sesungguhnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka-mereka yang ketika beramal kejelekan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia dalam keadaan jahil, walaupun pada saat itu dianggap sebagai orang yang paling alim. Karena setiap orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai orang yang jahil. Sehingga jangan sampai dengan ayat ini orang alim tidak boleh bertaubat, tidak. Siapapun itu ketika bermaksiat, maka pada dasarnya dia melakukan kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Dalam waktu diterimanya taubat, baik matahari belum terbit dari arah barat ataupun nyawanya belum sampai kerongkongan, faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan kata Allah, bukanlah taubat bagi mereka-mereka yang beramal dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan sampai datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, kemudian orang ini mengatakan, inni tubtul an, saya bertaubat sekarang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah taubat. Artinya taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena
taubatnya terjadi bukan pada waktunya. Waktunya taubat ketika nyawa belum sampai kerongkongan. Adapun ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka kesempatan taubat ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan taubat juga tidaklah diberikan bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Maka bagi mereka Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang sangat pedih. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya waktu diterimanya taubat yaitu ketika nyawa seseorang belum sampai kerongkongan. Sehingga dari pembahasan singkat ini ada anjuran untuk kita itu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Sebagaimana kita ini adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita iringi juga dengan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taubat itu ditunda-tunda, jangan. Jangan ketika kita ingin taubat nanti di bulan Ramadan. Jangan ketika kita ingin bertaubat nanti di 10 hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena memiliki keutamaan. Jangan. Siapa yang menjamin kita di waktu-waktu tersebut kita masih hidup? Siapa yang menjamin? Bisa jadi dalam waktu yang dekat sebelum kita bertemu dengan waktu-waktu yang memiliki keutamaan, musim-musim kebaikan kita sudah terbujur kaku dan dimasukkan ke liang lahat oleh kerabat-kerabat kita. Bisa. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apabila seseorang senantiasa menunda-nunda taubat, bisa jadi dia asik dengan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya ketika seorang bermaksiat, hatinya itu ada rasa luka sedikit, ada rasa ganjel sedikit, karena dia itu tidak langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunda, maka rasa ganjelnya ini akan terbiasa dengannya. Kemudian dia pun merasa nikmat dengan kemaksiatannya. Dan bisa jadi kemudian dia iringkan dengan dosa-dosa yang lain juga. Karena dosa-dosa apabila tidak diputus mata rantainya, itu akan senantiasa bersambung dengan dosa-dosa yang lainnya. Dosa yang satu akan menarik dosa yang lain. Bisa jadi dosa kecil yang dilakukan akan menarik ke dosa kecil yang lain. Dosa kecil akan menjadikan menarik ke dosa kecil yang lainnya. Sampai ditarik kepada dosa besar. Apabila asik dengan dosa-dosa besar, hati sudah hitam legam, maka diseretlah ke dalam bid'ah. Diseretlah ke dalam kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dikatakan baridul kufri. Al-ma'asi baridul kufri. Dosa-dosa itu adalah langkah awal seseorang menuju kepada kekufuran. Sehingga terus asik dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah dia lakukan berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal dan kepada Abu Dzar. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, seorang bermuamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah, hendaklah engkau bertakwa. Bermuamalah dengan diri sendiri. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan terus
diri kita ini terperosok dalam lembah kemaksiatan. Selamatkan diri kita dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat yang kita lakukan akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan iringkanlah kejelekan dengan kebaikan. Kebaikan yang paling baik ketika seseorang bertaubat dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ketika dia bertaubat, mau dosa kecil, mau dosa besar, mau kesyirikan, mau kemunafikan, apabila taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man taba kaman la dzanba lahu, siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga apa tadi? Yang pertama kepada bermuamalah dengan Allah, yang kedua bermuamalah dengan diri sendiri, yang ketiga bermuamalah dengan manusia. Jadi tidak hanya dengan bermuamalah khusus dengan orang yang beriman saja, tidak juga bermuamalahnya hanya khusus dengan orang yang satu masjid saja. Ya ini ngajinya bareng, jadi bermuamalah baik, tidak. Rasulullah katakan kepada Muadz bin Jabal yang akan datang ke negeri Yaman, dan di Son'a pada saat itu banyak orang-orang Yahudi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bermuamalahlah dengan manusia baik yang beriman ataupun kafir dengan akhlak yang baik. Lebih-lebih apabila kita mengetahui dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, Rasulullah memberikan kisah ataupun perumpamaan, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum idza saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Pastinya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba. Lebih bergembira daripada seorang hamba yang dia terjatuh dari kendaraannya, dari ontaknya, kemudian ontaknya hilang di padang pasir yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang. Begitu juga hadis ini, ketiga hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta terhadap hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang melakukan apapun juga dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta kepada hambanya ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba, walaupun taubatnya ini tidaklah dia lakukan setelah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan kemaksiatan di siang hari, kemudian di siang hari tersebut sampai waktu malam tiba, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunda sampai kemudian begitu di malam hari ketika dia merenung, dia ingat terhadap dosa-dosanya, baik dosa antara dia dengan Allah ataupun antara dia dengan orang lain, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memperhatikan syarat-syarat taubat yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menerima. Kemaksiatan yang menjadi satu kerahasiaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tutup rapat-rapat, tidak ia bincangkan. Tidak ia bicarakan. Tidak seakan-akan ia jadikan ibrah pelajaran buat orang-orang. Ingat, bisa jadi kita niatnya supaya jadi pelajaran, supaya orang-orang itu bertaubat, tidak tahunya bagi orang lain menjadi pelajaran untuk bagaimana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang ketika berbicara menganggapnya sebagai apa? Ibrah, pelajaran supaya bertobat. Tapi yang dengarnya, oh cara maksiat kayak gini, ada aplikasinya, ada call centernya misalnya, ketika dia bercerita dengan detail. Sehingga tidak boleh seseorang ketika bertaubat dia umbar. Cukup menjadi satu kerahasiaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan ada anjuran untuk seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang sesegera mungkin. Karena seperti yang sudah kita sebutkan, bisa jadi dia tidak bisa mendapatkan waktu untuk bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan nyawa yang sampai kerongkongan, lebih-lebih apabila matahari terbit dari arah barat. Di dalam hadis ini juga disebutkan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya tangan. Seperti dalam hadis ini, innallaha ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan tangannya. Maka kita tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meyakini bahwasanya tangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya tidaklah serupa dengan apapun juga di alam semesta. Karena sifat-sifat itu artinya semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahas tentang diri Allah, dan apa-apa yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan diri Allah, maka itu adalah sifat-sifat. Maka ketika Allah dan Rasulnya menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat, maka kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang, para sahabat berbaiat di Baiatur Ridwan, di peperangan Hudaybiyah, para sahabat yang jumlahnya ingat berapa? 1.400 kurang 1, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat dengan baiat kematian di salah satu pohon, yang pohonnya itu namanya pohon sumrah, yang sangat rindang sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, maka kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memaknai tangan itu artinya kekuatan, mampu enggak Allah mengatakan dengan bahasa Arab dengan mengatakan kekuatan? Mampu. Baik itu sultanan ataupun kuatan, bisa. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kosakata tangan, menunjukkan itu adalah tangan. Tangannya seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Karena itu kita tidak boleh bertanya tangannya seperti apa. Karena sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sebutkan, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita pahami. Sebagaimana dalam ayat ini, dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan tangannya, baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan ini termasuk sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wallahu yaghbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala memegang tangannya, menutup tangannya dan melapangkan tangannya, wa ilaihi turja'un, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat seperti ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti yang terkandung dalam lafaz tersebut, tidak boleh kita takwil. Sebagaimana Al-Imam Malik ibn Anas ditanya oleh seseorang, kaifal istiwa? Bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya? Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui, secara bahasa maknanya apa diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun hakikatnya, bagaimananya itu tidak diketahui. Dan para sahabat tidak bertanya. Wal imanu bihi wajib, dan keimanan kepada istiwa, sifat istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan yang detail tentang bagaimana rupanya seperti apa, maka itu bid'ah. Karena para sahabat manusia-manusia yang mereka lebih bersemangat untuk bertanya kebaikan dan mengamalkan kebaikan, tidak bertanya dengan pertanyaan tersebut. Sehingga para ulama mengatakan setiap sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, kita timbang dengan jawaban-jawaban dari Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika ditanya tentang tangan, maka tangan itu sesuatu yang diketahui. Adapun bagaimana hakikat tangan, maka itu tidak diketahui. Karena Allah tidak menjelaskan dan Rasulullah tidak menjelaskan. Dan ini sebagai ujian buat keimanan kita dan akidah kita. Apakah kita beriman terhadap perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Karena sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka adalah orang-orang yang selamat lagi beruntung. Sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib, termasuk perkara gaib apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman terhadap sifat tangan contohnya, maka ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang hakikatnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Para ulama menjabarkan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua macam. Sifat dzatiyah, sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Seperti ketika Allah menyebutkan tentang sifat kedua tangan, ketika membahas tentang wajah, ketika membahas tentang kedua mata, ketika membahas tentang hidung, ketika membahas tentang ilmu, sifat kemampuan, sifat kekuatan, sifat mendengar, sifat melihat. Maka sifat-sifat ini dan lain-lainnya, ada yang lainnya juga, maka ini adalah sifat dzatiyah yang tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah, yang mana sifat-sifat tersebut berkaitan sangat erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukannya. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukannya. Contohnya apa? Allah marah. Ini tidak selamanya Allah marah, terkadang tidak. Seperti dalam hadis syafaat, bahwasanya Allah Subhanahu inna rabbi ghadiba al-yawma lam yaghdab mithlahu wa la qablahu qat. Hadis syafaat uzma, syafaat yang besar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar selama berapa tahun? Ada yang ingat?
50.000 tahun. Dan pada saat itu manusia dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, tidak memakai alas kaki, dan tidak berhitan, dan matahari didekatkan sejarak 1 mil saja. Manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Manusia diilhamkan oleh Allah untuk datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, jangan saya. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah, dengan marah yang luar biasa. Datang kepada Nabi Nuh, disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Nuh. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa. Semuanya menyebutkan uzur dan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala marah pada hari tersebut. Sampai datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, Allah sekarang marah, kalian datanglah kepada Muhammad. Nabi Isa alaihi salam tidak menyebutkan uzurnya, akan tapi beliau tahu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyuruh seluruh umat manusia untuk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sifat senang, seperti sifat tertawa, dan sifat-sifat yang lain yang seperti sifat turun, sifat datang. Maka itu semua adalah sifat-sifat fi'liyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, tidak terus-menerus, tidak. Terkadang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ada waktu sedikit ya, yang berkaitan dengan matahari terbit dari arah barat. Dan ini termasuk tanda besar, 10 besar dari waktu hari kiamat itu tiba. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu ada kecil, ada besar. Adapun yang kecil ini adalah sesuatu yang dianggap lumrah oleh manusia. Akan tetapi tanda-tanda yang besar ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya disebutkan ketika para sahabat mereka membahas tentang hari kiamat, maka Rasulullah katakan, innaha lan taquma hatta yarawna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya hari kiamat tidaklah terjadi sampai kalian mendapati ada 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ad-dukhan, asap, ad-dajjal, keluarnya dajjal, ad-dabbah, keluarnya melata keluar, hewan melata, kemudian berbicara dengan orang-orang, kemudian setiap orang kafir dikasih tanda di keningnya. Orang kafir mau kemana saja ketemu sama hewan melata ini. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, dan matahari terbit dari arah barat. Wa nuzulu Isa ibni Maryam, dan turunnya Isa ibn Maryam. Yang keenam, wa ya'jud ma'jud. Kemudian 3 berikutnya, wa thalathatu khusuf, ada pembenaman tanah yang terjadi di 3 tempat. Yang pertama di timur, yang kedua di barat, yang ketiga di Jaziratul Arab, dan yang ketiga api yang keluar dari Yaman, yang api tersebut akan menggiring manusia seluruhnya ke padang mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya manusia. Para ulama berbeda pendapat manakah yang pertama di antara 10 ini. Ada yang mengatakan Dajjal dulu yang keluar, ada yang mengatakan matahari dulu yang terbit dari arah barat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau lebih menyatakan bahwasanya yang pertama dari 10 tanda itu adalah ketika keluarnya Dajjal, sehingga Dajjal ini mengagetkan manusia dengan tanda-tandanya seperti menurunkan hujan, membawa surga dan neraka.
Alhasil di antara 10 tanda besar bahwasanya hari kiamat telah tiba adalah terbitnya matahari dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Hari ketika datang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagiannya, la yanfa'u nafsan imanuha, maka di hari tersebut satu jiwa tidak akan bermanfaat ketika beriman. Lam takun amanat min qablu, ketika dia belum beriman sebelum tanda kekuasaan itu datang. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun sebelumnya dia tidak pernah melakukan untuk keimanannya kebaikan. Maka hadis-hadis yang sahih menjelaskan surat Al-An'am ayat 158 ini maksudnya adalah matahari terbit dari arah barat. Sehingga dikatakan oleh Imam Tabari dan Al-Imam Syaukani dalam dua kitab tafsirnya menyatakan maksud dari surat Al-An'am ayat 158 adalah matahari terbit dari arah barat. Banyak hadis yang membahas tentang matahari terbit dari arah barat. Saya sebutkan beberapa. Rasulullah katakan, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Tidaklah terjadi hari kiamat sampai matahari itu terbit dari arah barat. Fa idza tala'at, apabila terbit dari arah barat, fara'ahan nasu, dan orang-orang pada saat itu melihat matahari tidak seperti biasanya dari arah timur kemudian terbit dari arah barat, amanu ajma'un, semuanya langsung keder, semuanya langsung beriman. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka Rasulullah katakan itulah waktu yang pada saat itu keimanan tidak bermanfaat. Orang bertaubat tidak diterima selama ketika sebelumnya belum beriman, dan ketika sebelum melakukan apapun kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah untuk beramal dengan kebaikan dan ketaatan sebelum keluarnya 6. Salah satunya adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Dalam hadis yang panjang dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Atadruna aina tadhhabu hadhihi syams?" Apakah kalian mengetahui kemana matahari ini akan berlalu? Jadi ketika menjelang waktu matahari terbenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatkan waktu tersebut untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang ilmu yang berkaitan dengan matahari. Qalu, para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Antum bayangkan 47 ya. Yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang ini kemana matahari. Rasulullah ummi, Rasulullah tidak pernah belajar, menunjukkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah katakan, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhirru sajidan. Sesungguhnya matahari ini datang ketika terbit, datang sampai berhenti di tempatnya di bawah arsy. Kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia senantiasa sujud hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Teruslah sujud, kemudian
bangkitlah, kemudian kembalilah dari arah yang engkau datang. Kemudian fatarji'u fatusbihu tali'atan min matli'iha. Kemudian di pagi harinya dia terbit dari arah timur. Sampai ketika waktu kiamat setelah dekat, ketika matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata kepada matahari, irtafi'i, angkatlah engkau dari sujudmu. Asbihi tali'atan min maghribiki. Kemudian terbitlah dari arah barat, yang biasanya dari arah timur. Kemudian Allah perintahkan supaya matahari setelah sujud ini kembali ke arah terbit, akan tapi dari arah barat. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Maka pada saat itu matahari ketika disuruh oleh Allah keluarnya dari arah barat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga menunjukkan, hadis Abu Musa al-Ash'ari dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya waktu diterimanya taubat itu sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari terbit dari arah barat, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba. Karena disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya ketika matahari terbit dari arah barat, maka di hari-hari tersebut ketika seorang bertobat, tobatnya tidak diterima. Akan tetapi setelah waktu berlalu, kemudian beliau membawakan athar-athar bahwasanya manusia setelahnya hidup 120 tahun, maka diterima taubat seorang hamba. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya banyak hadis-hadis dan athar-athar yang menjelaskan bahwasanya pintu taubat akan senantiasa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat terjadi setelah matahari terbit dari arah barat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya apabila matahari terbit dari arah barat, setelahnya tidak diterima taubat seorang hamba. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, Allah terima taubatnya. Makna kebalikannya, apabila taubatnya setelah matahari terbit dari arah barat, maka tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.